Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayu ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, kita digolongkan oleh Allah menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan surat Al-Ma'un, surat pendek yang terdiri dari 7 ayat. Mudah-mudahan dengan disampaikannya surat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Al-Quran diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagai pedoman agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat ini dinamakan surat Al-Ma'un, artinya adalah barang yang berguna. Menurut mufassirin, surat ini bisa dikatakan juga surat Al-Yatim karena berbicara tentang orang yatim. Juga surat At-Takdzib atau surat yang berita bohong atau orang-orang yang bohong karena berbicara dengan orang-orang munafik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan dengan agamanya? Jadi Allah mempertanyakan kepada orang-orang bahwa ada sebagian orang Islam yang mendustakan agamanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapakah orang-orang yang dikatakan Allah orang yang berdusta dengan agama itu adalah fadzalika yad'ul yatim. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika yad'ul yatim. Adalah orang yang menghardik anak-anak yatim. Dalam satu tafsir disampaikan bahwa
Pada waktu itu ada orang-orang yang sering menyembelih binatang ternak. Ketika ada anak yatim yang mendekat mau meminta sebagian dagingnya, dia dihardik, dihentak, atau diusir. Wadzalika yad'ul yatim. Kemudian wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan agar memberikan makanan itu kepada orang-orang miskin. Kalau kita sendiri tidak mampu untuk memberikan makan kepada orang miskin, maka Allah katakan dan juga tidak menganjurkan saja juga tidak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian yang ketiga adalah fawailul lil musallin, maka akan celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, adalah orang-orang yang sholat itu karena apa? Karena sahun, karena lalai. Dalam beberapa tafsir disampaikan bahwa yang dimaksud dengan sahun atau lalai itu adalah orang-orang yang menunda-nunda waktu sholatnya, ya, sehingga sholatnya ditunda-tunda sehingga waktunya habis untuk menjalankan sholat. Tidak mengutamakan sholat itu didahulukan. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dengan sholatnya. Atau orang-orang yang tidak mengetahui hakikat sholat yang dia laksanakan. Dia tidak tahu sholat itu maksudnya apa, karepe opo kita sholat itu, sehingga tidak tahu apa yang dia baca dan tidak tahu tujuan dari sholat itu sendiri. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang kemungkaran. Maka ketika orang yang sholat tetapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran kepada yang lain, maka dia termasuk juga orang yang lalai di dalam sholatnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan selalu berusaha untuk apa? Menyempurnakan sholatnya. Baik sholat bacaannya, artinya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, keutamaan sholatnya didahulukan. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah alladzina hum yuraun, orang-orang yang riak ketika dia beramal, baik di dalam sholatnya atau amalan-amalan yang lain. Orang-orang yang dia ibadah tidak semata-mata karena Allah, tetapi ibadahnya agar dipuji oleh orang lain. Itu adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi, dikatakan Allah dalam surat Al-Ma'un ini. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan dia tidak mau menolong dengan harta yang berguna. Padahal dia punya harta, tetapi dia tidak mau menolong dengan hartanya itu. Dalam mufassirin mengartikan pertolongan yang paling kecil adalah meminjamkan jarum kepada tetangganya. Memanfaatkan hartanya yang berguna itu yang paling tinggi adalah dia membayar zakat. Maka orang-orang yang dikatakan Allah dalam surat Al-Ma'un ini adalah orang-orang yang celaka menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, itulah gambaran Allah dalam surat Al-Ma'un agar kita semuanya orang-orang yang beriman terhindar dari perbuatan-perbuatan
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi benar-benar orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.